Selamat pagi buat anak-anak kami sekalian. Salam sehat dari Ibu SG. Hari ini kita bertemu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi untuk pelajaran hari ini kita akan membahas kuis yang sebelumnya sudah kamu kerjakan. Kita akan bahas dimulai dari soal yang pertama. Kita langsung kepada soalnya, diperhatikan dengan baik. Nomor 1, kata kerja imperatif dalam cuplikan teks di atas adalah. Jadi yang diminta di sini adalah kata kerja imperatif. Sebelumnya Ibu ingatkan bahwa kata kerja imperatif ialah kalimat yang di dalamnya mengandung perintah. Kalimat ini bisa berfungsi untuk meminta ataupun melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi dari teks yang di atas ada 5 pilihan jawaban. Jadi kita akan melihat yang manakah berbentuk larangan atau yang manakah meminta mengerjakan sesuatu. Yang bagian A ada kata tidak boleh. Tidak boleh itu berarti suatu larangan. Yang kedua B, kita tahu. Kita tahu itu bukan perintah. Bagian C, mempunyai. Mempunyai juga bukan perintah. Bagian D, mengemban pesan, itu juga bukan perintah. Bagian E, ikut arus, itu juga bagian perintah. Maka untuk yang nomor 1, yang merupakan kata kerja imperatif dalam cuplikan teks tersebut adalah kata tidak boleh. Jawabannya adalah A. Nah, kita akan bahas yang selanjutnya yaitu poin nomor 2. Kita lihat yang nomor 2. Contoh konjungsi yang menyatakan syarat. Berarti diminta di sini yang menyatakan syarat. Sebelumnya Ibu ingatkan kembali bahwa konjungsi yang menyatakan syarat itu ialah konjungsi yang menerangkan dibutuhkannya suatu syarat. Contoh, saya akan pergi jika hujan tidak turun. Maka syaratnya adalah jika hujan tidak turun. Maka konjungsi di situ adalah kata jika. Atau saya akan datang asal engkau ikut. Maka di situ yang menjadi syarat adalah konjungsi asal. Atau boleh juga, saya akan datang kalau kamu mengundang. Syaratnya kan kalau kamu mengundang. Maka konjungsi di situ adalah kata kalau. Itu adalah contoh-contoh konjungsi persyaratan. Jadi berdasarkan pilihan dari poin A sampai poin E, kita mau lihat yang mana yang merupakan syarat. Kita lihat satu persatu. A, dan. Itu bukan syarat, tapi menggabungkan. B, yang itu adalah perluasan untuk menjabarkan yang selanjutnya. Contoh gadis yang cantik. Siapa yang cantik? Gadis. Nah, lalu C, kalau. Kalau itu termasuk kepada konjungsi persyaratan. Contoh kalimatnya, saya akan belajar kalau ada guru yang mengajari. Itu syarat. Kalau D, agar. Agar itu adalah tujuan. Kalau E, akan tetapi itu adalah pertentangan. Maka dari poin A sampai poin E, jawabannya itu adalah bagian C. Nah, sampai sini paham ya? Ya, Ibu hapus yang ini ya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi jawabannya itu adalah bagian C. Sekarang kita akan lanjut kepada poin nomor 3. Coba diperhatikan yang poin nomor 3. Cuplikan di atas mengandung. Dia minta cuplikan dari teks tersebut. Kita akan kembali kepada cuplikannya. Saya akan bacakan, kamu perhatikan. Boleh-boleh saja kita ikut arus. Akan tetapi, tetap ingat juga tempat kita berpijak agar identitas bangsa tidak hilang. Berarti yang dibahas di sini adalah identitas bangsa. Siapa lagi yang akan mengemban tugas dan peninggalan nenek moyang
dan leluhur bangsa kalau bukan kita sendiri. Iya kan? Kita tahu dan sadar bahwa Indonesia kita tercinta ini punya ragam kebudayaan yang sangat kaya. Setiap provinsi dan suku bangsa mempunyai karakter yang berbeda satu sama lain, juga latar belakang budaya yang berbeda. Masing-masing provinsi memiliki bentuk penampilan, mempunyai keunikan yang sangat indah, kaya akan warna, bentuk, detail-detail, dan ornamen-ornamen unik dan penuh identitas kedaerahan. Tentunya semua itu tidak akan pernah dan tidak boleh dilupakan hanya karena ingin ikut gaya minimalis. Nah, dari cuplikan di atas mengandung petunjuk tentang apakah gaya hidup itu bukan. Pola budaya tidak, karena yang dijelaskan di situ bukan mengenai pola budaya. C, bentuk rumah. Bagian D, cara mempertahankan budaya bangsa. Bagian E, penampilan dalam keluarga. Nah, jadi jawaban yang paling tepat dari teks tersebut yaitu pada poin D. Cara mempertahankan budaya bangsa. Kita akan lanjutkan. Sekarang kita lihat yang nomor 4. Kalimat yang menyatakan perintah ditandai dengan nomor. Perintah itu tadi saya katakan bahwa sama dengan kalimat imperatif, yaitu menyuruh, mengerjakan, atau melarang sesuatu. Kita lihat satu persatu. Sampai di sini penampilan ruang masih standar gaya minimalis seperti yang sering kita lihat pada umumnya. Itu bukan perintah ya. Lalu yang kedua, jangan biarkan karena dapat membuat rumah berkesan tidak atau belum selesai akibat terlalu bersih, bahkan cenderung gersang. Di situ dapat kita temukan kata jangan. Jangan ini merupakan larangan. Berarti termasuk ke dalam imperatif atau perintah. Yang nomor 3. Sementara itu, sebuah rumah tinggal betapapun sederhananya tetap harus ada sentuhan manusiawi agar lebih hidup. Di sini ada kata harus. Harus itu juga merupakan sebuah perintah. Contoh, kamu harus belajar. Kamu harus mengerjakan ini. Maka yang terdapat perintah itu pada poin nomor 3, yang terdapat larangan pada nomor 2. Ini dua-dua termasuk ke dalam imperatif. Maka jawabannya adalah kalimat 2 dan kalimat 3. Maka jawabannya adalah bagian E. Kita lanjut. Jadi jawabannya tadi itu adalah nomor E ya, 2 dan 3 ya, ini jawabannya. Kita lanjut kepada poin nomor 5. Konjungsi yang menyatakan penguatan, yang dia minta adalah penguatan. Nah, apa maksudnya di sini konjungsi penguatan? Penguatan ini sama artinya dengan penegasan. Penegasan. Apa sajakah konjungsi yang bisa masuk ke dalam penguatan atau penegasan? Yaitu kata bahkan, apalagi, lagi pula, hanya, itu pun, begitu juga, demikian pula. Kalau kita analisis satu persatu, Ibu akan bacakan nomor 1. Sampai di sini penampilan ruang masih standar gaya minimalis seperti yang sering kita lihat pada umumnya. Di sini tidak ada penegasan. 2. Jangan biarkan karena dapat membuat rumah berkesan tidak atau belum selesai akibat terlalu bersih, bahkan cenderung gersang. Di sini dapat kita temukan kata bahkan. Yang ketiga, sementara itu sebuah rumah tinggal betapapun sederhananya tetap harus ada sentuhan manusiawi agar lebih hidup. Coba kita lihat. Yang manakah yang ada penegasan? Yang ada penegasan kalau pada kalimat ketiga itu tidak ada kata penegasan di situ. Nah, jadi yang ada penegasan hanya pada poin yang nomor 2, yaitu kata bahkan. Maka jawaban untuk yang nomor 5 itu adalah bagian B. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke nomor 6.
Kata yang menunjukkan urutan kegiatan. Nah, yang dia minta adalah urutan kegiatan. Kalau urutan kegiatan itu biasanya bisa ditandai dengan kata lalu. Cuci bersih kentang, lalu potong dengan tipis. Nah, itu kata lalu. Boleh juga nanti kata kemudian. Sesudah dipotong, kemudian berikan garam. Boleh juga dengan kata selanjutnya. Selanjutnya, panaskan minyak goreng. Boleh juga kata setelah itu. Setelah itu, masukkan kentang. Sesudah itu, aduk-aduk. Nah, itu semua menyatakan kata urutan kegiatan. Jadi pada kalimat atau pada soal nomor 6 saya akan baca. Bahan rimpang kencur sebesar ibu jari, garam secukupnya. Cara membuat: kencur diparut, tambahkan secangkir air hangat, lalu peras dan disaring. Di sini ada kata lalu. Cara menggunakan: kencur yang telah disaring, biar mengendap, beri garam secukupnya kemudian diminum. Maka kata yang menunjukkan urutan terdapat pada kata lalu. Nah, tapi tidak ada pilihannya di sini kata lalu. Kita lihat yang lain. Kata apa lagi kah yang ada selain kata lalu? Di sini ada kata kemudian diminum. Nah, karena tidak ada kata lalu menjadi jawaban, berarti yang ada di pilihan jawaban hanya kemudian, maka jawabannya adalah bagian A. Oke, itu jawabannya ya. Kita lanjut kepada poin selanjutnya, yaitu yang nomor 7. Nomor 7, kalimat dalam teks prosedur kompleks berikut yang tidak mengandung partisipan. Yang diminta di sini adalah partisipan. Apa itu partisipan? Kemarin di materi sebelumnya sudah Ibu sampaikan bahwa partisipan adalah pemeran atau tokoh yang berada di dalam teks. Kita akan analisis satu persatu. Pengendara diharuskan memiliki SIM yang masih berlaku. Partisipan di sini adalah pengendara. Pembuat harus mencampurkan semua bahan dalam satu wadah. Maka di sini partisipannya adalah pembuat. Pemohon diwajibkan membawa semua jenis dokumen asli ke kantor cabang. Maka di sini partisipan adalah pemohon. D. Bawalah semua berkas yang diminta oleh perusahaan tersebut. Tidak ditujukan kepada siapa atau partisipannya tidak disebutkan. Bagian E, para penjual semakin pintar memasarkan produk-produk baru. Di sini partisipannya adalah para penjual. Dia minta yang tidak mengandung partisipan, maka jawabannya adalah bagian D. Oke ya, kita lanjut. Nomor 8. Kalimat yang tidak bernada perintah. Yang tidak bernada perintah. Dia katakan yang tidak ya. Yang tidak bernada perintah. Kita lihat teksnya ke atas. Yakinkan calon pembeli. Kalau ada kata yakinkan, maka ini perintah. Yang kedua, gambarkan secara jelas. Ada kata gambarkan, ini juga perintah. Biasanya kalau nanti ada akhiran kan atau partikel lah, ini menyatakan perintah. Ambilkan, ambillah, segeralah. Nah, tuliskan, itu semua perintah. Kalimat ketiga, keuntungan yang lain jika ada mestinya juga harus kita paparkan. Harus kita paparkan. Ini juga perintah. Misalnya setelah kegiatan berakhir, apakah masih ada rencana tindak lanjut yang mungkin menguntungkan mereka baik secara psikologis, sosial, politik maupun ekonomi. Kalimat keempat ini tidak mengandung perintah. Maka jawaban kalimat yang tidak bernada perintah terdapat pada poin jawabannya adalah D, yaitu keempat. Ya, kita lanjut. Yang nomor 9. Contoh kata kerja imperatif dalam teks tersebut. Yang diminta di sini adalah kata kerja imperatif. Tadi sudah Ibu sampaikan, ini sudah berulang-ulang. Imperatif itu merupakan perintah.
Nah, yang manakah di situ yang menyatakan perintah? Yakinkan, diakhiri dengan kan. Gambarkan, diakhiri juga dengan kan. Ini merupakan perintah. B. Bekerja sama dan merupakan, ini bukan jawaban. C. Menguntungkan dan mestinya, ini juga bukan. D. Berakhir dan tindakan, ini juga bukan. Bagian E. Misalnya dan maupun, ini juga bukan. Maka yang menyatakan perintah jawabannya hanyalah bagian A. Nanti dicek jawaban masing-masing ya. Kalau ada yang salah koreksi boleh hubungi saya. Kita akan lanjutkan ke poin yang nomor 10, yaitu nomor terakhir. Yang dia minta di sini adalah kata-kata yang bermakna perintah adalah yang bermakna perintah. Rebuslah air secukupnya sampai mendidih. Di sini ada kata rebuslah, ini perintah. Setelah itu celupkan daun jeruk. Celupkan ini juga adalah perintah. Beberapa saat agar daun itu menjadi lunak. Lalu angkatlah. Angkatlah ini juga adalah perintah. Daun jeruk purut itu dan tiriskan. Tiriskan juga adalah perintah. Tumbuk selembar. Tumbuk ini juga adalah perintah. Daun pandan dan diberi air matang. Setelah itu peraslah untuk diambil airnya. Peraslah juga adalah perintah. Semua kata yang saya lingkari ini adalah perintah. Rebuslah, celupkan, tiriskan, tumbuk, angkatlah, peraslah. Nah, kita lihat di pilihan bagian A. Rebuslah, celupkan, tumbuk, peraslah. Itu adalah perintah semua ya. Kalau bagian B secukupnya, ini bukan perintah, beberapa bukan perintah, menjadi juga bukan, mendidih juga bukan. C. Rebuslah, iya kata perintah. Beberapa, menjadi, diberi, ini bukan perintah. D. Tiriskan, iya tiriskan perintah. Menjadi, beberapa, selembar, itu bukan perintah. E. Selembar pandan, ini bukan perintah. Peraslah perintah, beberapa itu bukan perintah. Dari pilihan A sampai E yang seluruhnya adalah perintah, itu jawabannya hanyalah bagian A. Nah, maka jawaban untuk poin nomor 10 adalah bagian A. Ya, jadi itulah pembahasan kita untuk hari ini untuk kuis dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nanti silakan dicek jawabanmu, kalau ada yang salah boleh ya diperbaiki nanti. Ibu yang akan memperbaiki silakan hubungi ibu, bisa melalui WA atau Google Classroom. Jadi demikian pembahasan kita. Kalau ada pertanyaan nanti boleh kamu tanyakan juga ya. Salam sehat buat anak ibu semuanya. Kalau ada tugasnya tetap dikerjakan, tetap semangat dan selamat pagi.